Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat semuanya. Perkenalkan saya Rina Kaira Semasari, saya calon guru penggerak angkatan 7 dari Kota Cirebon. Berikut adalah aksi nyata saya terkait dengan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Saya akan tampilkan dulu nilai-nilai dari guru penggerak itu sendiri. Yang pertama adalah berpihak pada murid. Yang kedua, mandiri. 3, kolaboratif. 4, inovatif. Dan yang kelima adalah reflektif. Setiap calon guru penggerak diharapkan memiliki nilai-nilai dari guru penggerak itu sendiri. Kelima nilai ini harus dimiliki dalam setiap pribadi. Maka dapat terwujudlah peran dari guru penggerak itu sendiri. Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran, lalu menjadi coach bagi guru lain atau pendamping, lalu yang berikutnya mendorong adanya kolaborasi, yang keempat adalah mewujudkan kepemimpinan murid, dan yang kelima adalah menggerakkan komunitas praktisi. Berikut adalah pembelajaran yang berpihak pada murid yang sudah saya lakukan di kelas. Saya lakukan di sela-sela pembelajaran maupun di awal pembelajaran untuk meningkatkan konsentrasi maupun saraf motorik dalam kegiatan pembelajaran supaya anak tidak merasakan kejenuhan maupun kebosanan. Selanjutnya juga yang sudah saya lakukan pembelajaran yang mengikuti lingkungan, mengikuti keinginan anak, mereka membuat poster sesuai dengan posisi mereka sendiri, keinginan mereka, lalu juga pembelajaran yang di luar kelas, itu adalah anak-anak kelas 1 yang mengambil jumlah daun sesuai dengan yang mereka tentukan, lalu mereka akan membuat sendiri bangun datar yang sudah dipelajarinya, mereka menyebutkan bangun datarnya apa, kenapa mereka memilih seperti itu. Ada banyak pembelajaran yang berpihak kepada anak. Kelebihannya adalah anak-anak menjadi lebih suka, anak-anak pembelajaran lebih bermakna untuk anak-anak, mudah dipahami. Memang kekurangannya adalah saya harus lebih kreatif lagi untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Saya harus lebih inovatif lagi untuk menciptakan sesuatu yang tidak membosankan anak-anak tetapi dapat meningkatkan minat dan bakat mereka dalam belajar. Maka saya harus mandiri. Bagaimana secara saya mandiri? Saya harus mengembangkan diri saya dengan mengikuti pelatihan-pelatihan, baik secara virtual maupun secara offline. Itu saya lakukan di sekolah. Seperti salah satunya adalah karena kami mau PAS, kami mengikuti kegiatan terkait dengan asesmen sumatif maupun asesmen formatif yang pernah kami lakukan. Selanjutnya juga saya mengikuti pelatihan-pelatihan webinar secara virtual. Kelebihannya memang saya menjadi berkembang, saya semakin inovatif, saya semakin tahu banyak hal. Namun kekurangannya saya harus bisa membagi waktu saya untuk bisa mengembangkan diri saya supaya lebih berkembang lagi dan membagi waktu saya antara pekerjaan sekolah maupun pelatihan-pelatihan tersebut. Yang berikutnya yang sudah saya lakukan adalah kolaboratif. Kolaboratif yang saya lakukan adalah pelatihan kerjasama untuk meningkatkan proyek PAS antar mata pelajaran. Selanjutnya juga saya melakukan kolaborasi untuk pembuatan soal PAS berbasis asesmen nasional. Saya tidak bisa sendiri, maka saya perlu lakukan secara kolaboratif dengan rekan guru. Selanjutnya adalah kelebihannya dari kolaboratif ini, otomatis setiap orang akan semakin berkembang, lalu akan meningkatkan kebahagiaan antar rekan guru, dan kekurangannya pembagian waktu di antara kesibukan pekerjaan sehari-hari. Selanjutnya adalah inovatif. Nilai guru penggerak berikutnya adalah inovatif. Inovatif ini tidak hanya dilakukan oleh saya sendiri, tapi ternyata saya terinspirasi juga oleh anak-anak. Banyak anak-anak yang
mengharapkan pembelajarannya boleh tidak seperti ini, boleh tidak seperti ini. Saya ikuti keinginan mereka, saya tuntun mereka, maka saya perkenalkan juga mereka dengan dunia digital. Selain itu juga mereka boleh menggambar, membuat proyeknya tidak hanya dengan kertas selalu dibuat dimensi, tetapi juga dengan Enzo yang masih bingung. kanvas. Nah, maka dengan hal-hal yang inovatif dari saya pribadi akan memunculkan kepemimpinan murid di masa yang akan datang. Seorang anak bisa mengajarkan temannya, lalu mereka bisa menentukan sendiri pilihannya. Saya mau ngapain, saya harus membuat seperti apa, maka terciptalah kepemimpinan murid di antara anak-anak itu sendiri dengan adanya sistem pembelajaran yang inovatif. Ini pun tetap saya lakukan dengan pelatihan dengan guru-guru. Jadi saya menjadi coach untuk orang lain terkait dengan penginputan nilai-nilai untuk di rapot PAS. Selanjutnya dari semua kegiatan tersebut, kegiatan yang sudah dilakukan tentunya perlu ada refleksi. Refleksi ini sudah saya lakukan, lalu nanti biasanya rutin setiap akhir semester, lalu dibuat lagi setiap akhir materi pembelajaran. Anak-anak pun demikian, saya lakukan kegiatan reflektif ini untuk meningkatkan apa yang mereka pelajari, apa yang mereka sulit tidak tersampaikan, maka mereka dapat menuliskannya di lembar refleksi. Keuntungannya adalah kita dapat menggali anak yang masih bisa mengukur apa? bahagia atau yang masih belum merasakan kebahagiaan dari pelajaran tersebut. Memang kekurangannya adalah ini masih belum rutin saya lakukan, baik untuk saya pribadi maupun untuk anak-anak. Saya yakin semoga hal tersebut untuk mendatang bisa lebih berkembang lagi, bisa lebih bermanfaat lagi untuk anak-anak. Sekali lagi, dorong mereka untuk mengembangkan bakat mereka. Terima kasih, salam dan bahagia.